Tuhan beserta kita. Tuhan melindungi kita di sepanjang tahun ini. Ada banyak mungkin hal yang kita lalui. Ada mungkin banyak hal yang kita alami. Ada mungkin banyak hal yang kita pecahkan. Tapi Tuhan ada selalu memberikan jalan kedua bagi setiap kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini dalam pesta perayaan Natal ini kita akan memperhatikan beberapa firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Demikian dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Puji Tuhan. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Itulah yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Itulah yang Tuhan berikan bagi manusia di muka bumi ini. Itulah Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya, yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, tiga makna yang mau kita perhatikan makna Natal hari ini adalah hadiah yang terindah yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bumi bukanlah tempat tinggal permanen setiap manusia. Bahwa bumi ini bukanlah tempat tinggal permanen saya. Bukanlah tempat tinggal permanen saudara. Bukanlah tempat tinggal orang-orang percaya. Maka bumi ini, saudara-saudaraku, dua alasan. Yang pertama, langit dan bumi akan berlalu. Alasan yang kedua, saudaraku, umur manusia ada batasnya. Setiap orang mau tidak mau, suka tidak suka, akan tidak tetap di tengah-tengah dunia yang kita dialami sekarang. Bahwa bumi ini semakin tua dan menuju akhir hidupnya di dunia. Siapapun mereka, saudara-saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua tinggal di dunia tidak permanen, tetapi hidup kita yang permanen adalah surga setelah hidup kita berakhir di dunia. Setelah hidup kita berakhir di dunia ini, saudara-saudara. Kita lihat mungkin semua orang berbagai macam cara mencari bagaimana untuk masuk surga, bagaimana untuk mendapatkan surga ini, bagaimana untuk tinggal di surga ini yang disediakan Tuhan itu, yang dibuat Allah itu, yang tidak ada tangis, yang tidak ada derita, yang tidak ada masalah, yang tidak ada persoalan. Manusia semua selalu mencari itu, saudaraku yang dikasihi. Namun walaupun mereka membuat begitu banyak cara, mereka tidak bisa masuk ke sana. Sebab dikatakan manusia itu penuh dengan dosa saudara yang dikasihi. Nah, hari ini saudaraku, Allah memberikan kita sebuah hadiah Natal yang besar, sebuah hadiah Natal yang terindah. Diberikan bagi saya, diberikan bagi saudara, diberikan bagi dunia, diberikan bagi orang-orang yang dikasihinya.
hadiah Natal ini saudara mau terima, kita mau terima, dia Tuhan akan berikan bagi kita lewat Yesus lahir datang ke tengah-tengah dunia bagi saudara dan bagi saya. Itulah yang kita peringati hari ini, itulah yang kita syukuri hari ini, itulah yang kita gebrakan hari ini, sehingga kita bersorak, memuji, membesarkan, mempermuliakan oleh Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah menginginkan kita hadiah itu. Mari kita, saudaraku, harus kita mensyukurinya. Syukuri dalam hidupmu hadiah yang Tuhan berikan. Syukur dari keluargamu, hadiah Natal yang Allah berikan itu. Hadiah Natal yang Tuhan kirim itu. Dan mari responi dengan penuh sukacita dalam setiap kehidupan kita. Maka itu menjadi sukacita yang besar di tengah-tengah pribadi maupun di tengah keluarga kita. Puji Tuhan. Nah, hari ini 3 makna Natal ini yang kita mau renungkan hari ini, yang kita sikapi dalam hidup kita. Yang pertama, saudaraku, Allah membawa kerajaannya ke bumi ini untuk dunia damai sejahtera. Allah membawa damai sejahtera. Maka dikatakan kedatangan Yesus adalah kedatangan Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Jadi dikatakan Yesus itu datang adalah sebagai Raja. Sehingga dikatakan dalam Matius 12 ayat 18 itu, kerajaan Allah itu sudah datang. Kerajaan Allah itu sudah datang ke dunia. Kalau tadi malam memberikan terang bagi saudara, memberikan terang bagi saya, sehingga itu yang menyinari setiap kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Dia sudah datang, dan itu saudaraku ada tinggal bersama-sama dengan kita setiap waktu dan setiap saat. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus datang itu seperti sebuah negara. Maka ketika sebuah negara ini akan membuat satu di sana duta besar, ketika membuat duta besar di sana, maka ketika kita berpergian, maka kita bisa mengurus visa kita untuk masuk ke satu negara itu, saudaraku. Tiap negara itu, jika kita ada di sana, memiliki duta. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ada duta dari surga, yaitu Yesus Kristus, yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia, untuk saudara dapat mengurus visa, untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan bagi saya. Apa ada duta, saudaraku, maka seseorang tidak akan dapat pergi ke negara lain, sebab mereka tidak ada hubungan antara diplomatnya, saudaraku, antara negaranya, saudaraku, maka orang itu tertutup. Maka kedatangan Tuhan ke tengah-tengah dunia diutus oleh Allah adalah sebagai duta untuk ada hubungan kita nanti kembali ke surga bersama-sama dengan Allah ketika saatnya kita berakhir di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan ini, dan setelah kita nanti dipanggil oleh Tuhan kembali ke sana, saudara kita dikasih. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa bumi ini adalah kedudukan sementara. Dunia ini adalah sementara, saudara-saudara. Tapi surgalah yang menetap bagi saudara dan bagi saya. Dan itulah satu misi Tuhan datang ke tengah dunia.
Sesungguhnya untuk membawa saudara, membawa saya nanti ada tinggal bersama-sama Dia di dalam kerajaan sorga yang mulia itu, saudaraku yang kudus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seandainya Tuhan atau kerajaan sorga memberikan atau membuat satu kedutaan yang pasti di tengah-tengah dunia, pasti akan banyak orang mengurus misalnya ke sana. Oh, saya mau masuk ke sorga, saya mau pergi ke sorga. Tapi saudara-saudaraku, kerajaan Allah tidak membuat kedutaannya seperti demikian. Tapi kerajaan sorga itu harus melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat manusia yang datang ke tengah-tengah dunia, yang mau sama dengan manusia, yang mau rela berkorban bagi saudara dan bagi saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kedatangan Tuhan itu, kerajaan sorga itu, di bumi ini membuka jalan untuk kita masuk sorga, yaitu Yesus Kristus. Dan ingat saudaraku, bahwa Yesus itu menjadi duta kerajaan sorga bagi saudara dan bagi saya, bagi gereja, bagi orang percaya untuk nanti masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara-saudaraku. Maka dikatakan Yohanes 14 ayat 16, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus katakan ketika Dia di dunia ini, Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tanpa Dia, saudara yang dikasih Tuhan, tak seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa hari ini Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, sudah membawa kerajaannya, yaitu dutanya, yaitu Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, makna Natal hari ini, Allah memberikan undangan dan jaminan bagi kita untuk masuk surga. Yang mengundang, yang memberikan jaminan bagi saudara dan bagi saya, bagi kita semua. Luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Andai kata saudara pergi ke Singapura, ada orang menjamin saudara tinggal menetap permanen di sana. Alangkah indahnya, alangkah bangganya, alangkah sukacitanya hati saudara. Semua ditanggung, semua dijamin. Kehidupannya dijamin, rumahnya dijamin, tempat tinggalnya dijamin. Bebas di sana, saudara-saudara. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Allah memberikan undangan dan jaminan bagi kita untuk masuk surga. Dia mengundang, Dia menjaga, dan Yesus Kristus itulah satu-satunya jaminan saudara, jaminan saya untuk masuk nanti ke dalam kerajaan surga itu. Maka hal itu digambarkan seperti Lukas 14 ayat 15-23 itu, seperti sebuah pesta pernikahan yang mau mengundang setiap orang dan menjamin mereka di sana. Apa makannya, minumnya, keselamatannya, kedamaiannya ada dijamin, saudara-saudara. Dan kedatangan Tuhan kita ke tengah dunia ini mengundang kita adalah untuk menjamin hidup saudara, untuk menjamin hidup saya, untuk menjamin hidup kita, untuk menjamin hidup orang-orang percaya. Maka Dia datang, saudara-saudara, ke tengah-tengah dunia ini. Dia datang bukan hanya begitu datang, saudara-saudara, tapi maksudnya ada menjamin hidup kita. Maka ketika Yesus Kristus mau menjamin hidup kita, mau menjamin hidup saudara, mau menjamin orang percaya, tentu sekali saudara-saudara, pasti kita tidak akan jadi ragu. Pasti kita tidak akan menjadi takut. Pasti kita tidak akan menjadi bimbang. Pasti kita tidak akan menjadi khawatir. Sebab segala sesuatu itu akan dijamin oleh Yesus Kristus di dalam setiap
kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian juga kerajaan surga Allah Tuhan kita Yesus memberikan undangan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 20, Yesus adalah jaminan bagi kita. Yesus adalah jaminan bagi bapak-bapak. Yesus jaminan bagi ibu. Yesus jaminan bagi pemuda-pemudi. Yesus jaminan bagi setiap orang. Maka untuk itu pesta Natal ini tak perlu kita bersedih. Ada amin? Perlu kita bersukacita, perlu kita berbahagia. Ada seorang pribadi yang agung yang mau menjamin hidup kita terus dalam damai, terus dalam sukacita di tengah-tengah perjalanan kita di akhir zaman ini. Di dalam akhir nanti kita menyongsong tahun 2024, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita untuk masuk ke sebuah negara untuk tinggal permanen, haruslah ada yang menjaga. Ketika kita nanti masuk ke dalam kerajaan surga itu, adalah Yesus, itulah jaminan saudara dan jaminan saya dan bahwa kita ada bersama-sama di Bapa surga dengan penuh sukacita dalam kerajaan surga. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, makna Natal ini adalah Allah menunjukkan nilai-nilai hidup kerajaan surga. Allah menunjukkan nilai-nilai hidup kerajaan surga. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku kepadamu, supaya saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi nilai-nilai kerajaan surga adalah kasih. Yesus datang adalah karena kasih. Tidak oleh karena apa. Oleh karena kasih Allah Bapa sesungguhnya. Oleh semata-mata kasih Allah, Yesus dikirim ke tengah-tengah. Maka nilai kerajaan surga Allah tunjukkan melalui Yesus Kristus. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini. Maka Tuhan pun, saudaraku, menghendaki kita semua yang sudah menerima damai sejahtera, yang sudah melihat terang yang ajaib, kita harus memiliki nilai kasih seperti kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Jadi nilai kerajaan surga adalah kasih yang terbenar. Kasih yang terbenar. Maka Tuhan Yesus menghendaki saudara, menghendaki saya, menghendaki kita saling mengasihi. Tuhan Yesus berkata, kasihi langsung. Jadi di tahun Natal ini kita mau belajar mengasihi. Kalau kita mengasihi hanya saudara kita, maka firman Tuhan katakan tidak ada bedanya kita dengan dunia. Tapi sebab kita berbeda, yang sudah melihat terang itu, yang tidak tinggal lagi di dalam kegelapan itu, kita mau belajar mencoba mengasihi setiap musuh kita, supaya lewat itu saudaraku, saudara dan saya memiliki nilai-nilai kerajaan surga yang dibawa Yesus. Tanpa memandang orang itu siapa, apakah dia kawan atau lawan, apakah dia sahabat atau musuh. Mari kita kasihi semua orang dengan kasih Kristus. Untuk itu mari kita latih hidup kita untuk memiliki nilai-nilai kerajaan surga. Kita akan menjadi pribadi yang cocok nantinya tinggal di dalam kerajaan surga. Bila mana kita mulai mencoba melatih diri kita selama kita di tengah dunia
yaitu nilai-nilai kerajaan sorga. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang terikat di dunia itu nanti akan juga terikat di sorga. Ketika kita masih di dunia, kita coba latih nilai-nilai surgawi dalam hidup kita, di tengah perjalanan kita, selagi masa umur hidup kita. Maka percayalah, itu nanti akan kita bawa ke dalam kerajaan surga ketika Tuhan sudah memanggil setiap kehidupan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan ini, biarlah ini memiliki kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Makna firman Tuhan ini, saudaraku, biarlah menjadi berkat bagi kita semua, bagi setiap yang mendengarkan, mulai nanti dari tempat ini tidak kurang sesuatu apapun. Haleluya. Filipi 3 ayat 20 berkata bahwa keluarga kita ada di surga. Saat ini kita hidup di dunia, ada saatnya nanti kita akan kembali ke surga. Itu kita rindukan dan itu kita dapatkan, itu kita nantikan dengan sungguh-sungguh, kerinduan yang paling dalam, kembali ke tempat air kita semula. Jadi tempat tanah air kita semula sebenarnya bukan dari dunia, tapi dari surga, saudara-saudara. Itulah begitu hebatnya Allah itu merancangkan itu semua. Kalau setiap manusia itu berdatangan dari surga, bersumber dari surga, tidak dari dunia. Dan tujuan akhir kita nanti sebenarnya datang Yesus ke tengah-tengah dunia untuk membawa saudara, membawa kita semua masuk ke dalam kerajaan surga. Hari ini dalam pesta Natal ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pegang ketiga makna itu, yaitu Bapa yang mengasihi kita, yaitu Yesus yang mencintai kita. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ingatlah Allah membawa kita ke dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, Allah memberikan undangan dan jaminan bagi kita. Dan yang terakhir, saudaraku, Allah menunjukkan nilai-nilai hidup kerajaan surga bagi diri kita. Selama kita hidup di tengah dunia, biarlah kita tetap memiliki nilai kerajaan surga di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita